Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan, anugerah penyertaan yang kami nikmati sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, beritahukan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya berikan judul Berjumpa dengan Tuhan dalam segala suasana. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kekristenan seseorang. Baik mereka yang baru percaya atau baru bertobat, maupun bagi mereka atau bagi kita yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan saya ibaratkan bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan bagaikan sebuah akar yang tumbuh ke dalam tanah hingga begitu dalam, yang kemudian dari akar yang dalam ini menjamin tumbuhnya suatu pohon yang besar. Saudara bayangkan, tumbuh suatu pohon yang besar tanpa akar yang dalam. Demikian saya gambarkan tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Demikian saya gambarkan betapa pentingnya sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah sebuah pola hidup kekristenan yang harus terus berulang dialami oleh setiap orang percaya. Tidak cukup berjumpa dengan Tuhan hanya sekali, tetapi kita harus berjumpa, bertemu, berhubungan dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat, bahkan dalam setiap keadaan dan situasi yang kita alami hari-hari ini. Dari perjumpaan ini, kita kemudian akan tahu, dari perjumpaan ini akan menghasilkan sebuah pengenalan, sebuah keintiman, sebuah relasi, sebuah kepercayaan, dan masih banyak hal-hal ajaib lainnya. Dimulai dari satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sejatinya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak hanya kemudian membuat seseorang terkagum dengan kuasa, dengan keajaiban, dengan mujizat Tuhan. Tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan harus membuat seseorang sadar, harus membuat seseorang takjub, harus membuat seseorang kagum hanya dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Pada hari ini kita akan belajar dalam kisah Alkitab yang begitu menyentuh hati saya. Kita akan melihat kisah tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Mari saudara buka dalam Alkitab saudara masing-masing dalam Yohanes 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Yohanes 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, maksudnya Yesus. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, ini adalah kisah percakapan dialog sederhana antara Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau Bapak Ibu pengen tahu keseluruhan cerita ini, Bapak Ibu bisa melihat dalam Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-42. Seperti judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka kurang lebih isi cerita dari Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 42 ini mengkisahkan mengenai perjumpaan seorang perempuan Samaria yang dalam tanda kutip mempunyai banyak pria. Dia berjumpa dengan Yesus.
Dan perjumpaan ini tidak terjadi di sebuah tempat yang mewah, tidak terjadi di sebuah tempat yang mungkin mempunyai nilai-nilai agamawi, tetapi ini terjadi di dekat sebuah sumur. Saudara perhatikan, terjadi di dekat sebuah sumur, bahkan dikatakan itu adalah sumur Yakub. Tetapi kalau kita lihat akhir dari cerita dari perempuan Samaria ini, bahwa dikisahkan bahwa dari perjumpaan pribadi wanita ini dengan Yesus, kemudian terjadi suatu perubahan besar dalam kehidupan wanita Samaria ini dan juga kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Nah, sebelum saya melanjutkan, renungan ini saya tujukan kepada saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan renungan ini pun saya tujukan kepada saudara-saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen. Saya tujukan ini untuk memantik gairah saudara untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menantang saudara, saya memanggil saudara, saya mengundang saudara untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mulai. Pada waktu itu ceritanya Yesus lewat kota Sikar, kemudian Yesus berhenti sejenak di sumur Yakub untuk menunggu murid-murid membeli makanan. Dan seketika itu, kemudian tak lama berselang, perempuan Samaria ini datang. Mari saudara perhatikan, jika kita tidak melihat ending dari kisah ini, nanti saudara baca di Alkitab saudara masing-masing mengenai ending dari kisah wanita Samaria ini, maka saudara akan berpikir bahwa perjumpaan wanita Samaria ini di sumur Yakub adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ini menariknya, ini poin yang menarik. Mungkin bagi kita merasa bahwa ada tempat-tempat tertentu yang kita rasa sepertinya Tuhan tak ada di sana. Tetapi kenyataannya lewat suasana, lewat situasi, lewat rutinitas yang kita pikir ini biasa saya lakukan setiap harinya. Justru itu adalah kesempatan di mana Tuhan berjumpa dengan saudara. Siapa sangka dari perjumpaan di dekat sumur Yakub antara wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus mengubahkan seluruh kehidupan dari wanita Samaria ini. Saudara dapat bayangkan itu semua, bukan? Saya percaya ini tidak terjadi kebetulan. Ini tidak terjadi kemudian tanpa tujuan. Saya percaya ini ada di dalam rencana Tuhan untuk memulihkan perempuan Samaria itu. Ini pelajarannya bagi Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita semua. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan bahkan dalam segala suasana, dalam segala rutinitas, dalam segala situasi dan kondisi. Seperti Tuhan mampu menjumpai perempuan itu di sumur Yakub, maka Tuhan pun mampu menjumpai kita semua. Kita mampu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan bahkan dalam segala situasi, kondisi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Sadarkah saudara? Bisa jadi segala suasana dan keadaan yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, justru itu Tuhan pakai, Tuhan ubah, Tuhan atur begitu rupa untuk bertemu dengan saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang sekedar dia hadir di gereja dalam perkumpulan ibadah di gereja, tetapi dia dapat hadir secara personal dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, di sekolah saudara, tempat kuliah saudara, bahkan di kamar pribadi saudara. Tuhan mampu menjumpai saudara dan saudara mampu menjumpai Tuhan di situ. Dia bukan Tuhan yang hanya tinggal di dalam gedung gereja. Dia bukan Tuhan yang demikian. Ketika saudara buka hati dengan sungguh-sungguh, maka saudara percayalah, yakinlah bahwa Tuhan mampu menjumpai saudara. Dan saudara mampu menjumpai Tuhan secara pribadi. Saudara ada di mana hari ini? Saudara ada di tempat kerja, saudara ada di sekolah, saudara mungkin sebagai ibu rumah tangga dengan segala kerepotan rumah tangga yang saudara kerjakan hari ini. Ingat, saudara bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi asalkan saudara buka hati untuk menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan dalam masalah-masalah, dalam pergumulan hidup yang saudara alami hari-hari ini, Tuhan mampu, saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Tatkala saudara mengangkat tangan saudara, saudara memanggil nama Tuhan di sana. Di situ Tuhan hadir dan menjamah seluruh kehidupan saudara. Bahkan dalam hal buruk yang iblis coba atur untuk mencelakakan saudara, Tuhan mampu rubah itu begitu rupa untuk kemudian saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi,
apapun suasana hati kita hari-hari ini, terlepas dari segala keadaan yang ada di sekitar kita, saudara bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat apapun yang saudara kerjakan, asalkan saudara buka hati. Saya tertarik ada satu kalimat Kristen klasik dikatakan seperti ini. Kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan kita jauh lebih besar bahkan dari kerinduan kita untuk berjumpa dengannya. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam segala suasana, situasi, dan kondisi. Dan percayalah bahwa hidup saudara tidak akan sama lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam seluruh kehidupan kami. Engkau melihat seluruh keberadaan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau ada dimanapun Tuhan, dan Engkau ada di dalam hati kami. Terlepas dari segala situasi kondisi apapun hari ini, kami percaya Tuhan, kami rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sebab kami tahu di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan ada sesuatu yang Tuhan ubahkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat-Mu, tetap tinggal di dalam perkenanan dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.